wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, bertemu lagi dengan Pak Arman. Di sini Bapak akan mengajarkan materi pelajaran matematika di kelas 4. Jadi teman-teman sekarang sudah kelas 4. Oleh karena itu pesan dari Bapak, karena teman-teman sudah kelas 4, teman-teman harus semakin giat belajar, harus semakin semangat. Dan tenang saja, kita belajar matematika, teman-teman tidak usah tamat. Dari kelas 4 yang pertama ini adalah tentang pecahan. Baik, ulangi lagi teman-teman, apa materi hari ini? Pecahan. Nah, teman-teman sudah belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 tentang angka. Ya, ini angka utuh. Angka 1, 2, 3, 4 sampai 100, 200. Nah, itu namanya angka utuh. Sedangkan di kelas 4 semester pertama ini kita akan belajar pecahan. Apa itu pecahan? Nah, sebelum bahas pecahan, kita belajar apa itu utuh dulu. Nah, teman-teman, misalnya Bapak mempunyai lingkaran. Lingkaran ini utuh. Artinya dia seluruhnya masih utuh. Nah, berarti dia belum pecah, masih utuh. Kalau Bapak bagi 2, nah ini baru sudah tidak utuh lagi karena sudah terpecah menjadi 2 bagian. Nah, bagian dari yang utuh ini disebut pecahan. Oke? Sampai di sini bisa membedakan apa itu utuh, apa itu pecahan? Oke, Bapak ulangi lagi contohnya ya. Lagi, ini Bapak mempunyai lingkaran yang masih utuh. Sebagai sebuah lingkaran atau kue, ini masih utuh sebelum dipecah-pecah. Kemudian Bapak pecah menjadi 4 bagian. Nah, maka bagian dari yang utuh ini disebut pecahan. Oleh karena itu, kalian tulis di buku, pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Jadi utuh itu artinya dia seluruhnya masih ada, masih utuh, tidak terpecah-pecah. Itu yang namanya. Sekarang Bapak ingin mencontohkan lagi perbedaan antara utuh dan pecahan. Pak kasih contoh ya, misalnya jari tangan kiri Bapak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jari tangan kiri Bapak ada 5. Kelima-lima jari tangan ini utuh. Jadi semuanya utuh ya, ada 5 ya. Nah, kalau Bapak pecah menjadi 5 bagian, pecah 1, 2, 3, 4, 5, maka tiap bagian ini adalah bagian dari yang utuh atau pecahan dari yang utuh. Satu jempol ini adalah pecahan, bagian dari utuhnya 5. Kalau ini pecahannya 1. Jari telunjuk ini pecahan. Jari tengah ini juga pecahan karena dia tidak utuh, bagian dari yang 5 utuh ini. Jari manis dan jari kelingking. Nah, kalau 5-5-nya ada, ini utuh. Tapi kalau diambil 2, tinggal 3, ini namanya tidak utuh, sudah pecah. Nah, coba kalian cari yang ada di sekitar kalian apa contohnya. Pak kasih waktu
3 menit untuk mencari sesuatu yang utuh dan sesuatu yang pecah. Sudah selesai? Bapak kasih contoh lagi. Contoh adalah kancing baju. Kancing baju Bapak utuhnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kancing Bapak ini utuh. Seluruhnya utuh ada 6. Kalau hilang 1 berarti ada yang tidak utuh atau terpecah. Nah, misalnya Bapak ini hilangkan 1, tinggal 5, artinya sudah tidak utuh lagi, ada yang hilang. Nah, bagian yang hilang tidak utuh itu adalah pecahan. Itu teman-teman ya. Ada lagi contohnya? Contoh telinga Bapak. Telinga Bapak itu utuhnya 2. Kalau cuma 1 berarti tidak utuh. Dia terpecah menjadi 1/2, 1 dari 2. Karena utuhnya 2, tapi hanya cuma 1. Jadi kalau 1 telinga Bapak itu tidak utuh. Kalau 2 telinga baru utuh. Jadi utuh itu tidak harus 1, tidak harus 2. Utuh bisa berapa saja, yang penting kita sepakat itu utuh. Misalnya kaki Bapak utuhnya ada 2, tangan Bapak utuhnya 2. Kalau 1 saja berarti tidak. Bapak punya contoh lagi. Bapak punya wafer. Wafernya masih utuh nih. Berarti isinya masih lengkap. Baik, kita hitung bareng-bareng teman-teman ya. Buka-buka. Kita hitung bareng-bareng. Utuhnya ada berapa isinya? Utuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi utuhnya ada 6. Kalau Bapak ambil pecah-pecah, ini bagian ini berarti sudah tidak utuh lagi. Ini adalah pecah. Dari yang utuhnya 6, Bapak ambil 1. Ini bukan utuh. Jadi ini namanya pecahan. Nah, bagaimana cara menulis simbol pecahan? Teman-teman sudah biasa nulis angka utuh. Angka utuh. Angka utuhnya 1, 2, 3, 6, 8, 7, 11. Ini namanya angka utuh. Nah, angka pecahan ini bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya mudah. Angka pecahan. Kita mulai dari yang ini utuh, ini utuh. Kemudian Bapak bagi menjadi 2. Jadi menjadi 2 bagian. Jadi utuh ini kalau 2 bagian ada semua maka utuh. Kalau cuma 1 bagian maka dia pecah, tidak utuh lagi. Jadi utuhnya udah 2. Maka bagian pecahan ini ditulis ini 1 dari utuhnya 2. Ditulis 1/2. Jadi ini nilainya sama dengan 1 bagian ditulis di atas 1/2. Karena utuhnya ada 2. Oke, Bapak kasih contoh lagi. Yang ini. Yang ini utuhnya berapa teman-teman? 4. Nah, utuhnya 4. Maka kalau Bapak ambil 1, utuhnya berapa tadi? 4. Berarti 1/4. Nah, dengan pola seperti ini berarti coba Bapak uji. Sekarang Bapak punya jari tangan kiri ada 5. Kalau Bapak gambar jempol saja. Berapa angka pecahannya teman-teman? Ya betul, 1/5.
Nah, karena utuhnya ada 5. Bapak ambil satu saja, satu per 5. Kembali ke kancing baju Bapak. Kancing baju Bapak ada berapa? Utuhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utuhnya ada 6. Kalau Bapak ambil satu kancing, nilainya berapa? 1 per 6. 1 per 6. Oke, sekarang teman-teman bisa mencari contoh yang lain di sekitar teman-teman apa? Contoh lagi ya, teman-teman. Banyak. Bapak punya wafer, utuhnya ada 6. Kalau Bapak ambil satu, ini pecahan nih, berapa nilainya? Ya, wafernya berarti karena utuhnya ada 6, maka satu wafer itu nilainya 1 per 6. Karena utuhnya 6, maka 1 adalah bagian dari utuh 6, maka ditulis 1 per 6 utuhnya. Oke, sekarang kerjakan sendiri. Bapak punya kartu 3 biji, utuh itu 3. Sekarang berapa nilai satu kartu Bapak? Silakan ditulis. Satu kartu Bapak itu nilainya berapa? Silakan ditulis. Teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada, nanti bisa ditanyakan jika kita berjumpa lewat pembelajaran teman. Contoh soal ini dan materi ini bisa ditulis di buku teman-teman. Soal ini mudah teman-teman, silahkan. Bapak punya sebuah mobil. Sebuah mobil memiliki 4 ban atau roda. Nah, jika satu mobil utuhnya itu 4 roda, berapa nilai pecahan dari satu buah ban mobil? Coba teman-teman isi berapa. Kemudian Bapak juga punya sepeda. Sepeda itu utuhnya 2 roda atau 2 ban. Nah, jika utuhnya 2 ban, satu buah ban sepeda nilai pecahan berapa? Kemudian Bapak juga punya coklat. Coklat terdiri dari 8 potongan kecil. Jadi utuhnya itu 8. Kalau satu potong coklat berapa nilainya teman-teman? Silahkan diisi. Oke teman-teman, dari tadi Bapak hanya mencontohkan satu bagian dari yang utuh. Sekarang bagaimana kalau bagiannya itu lebih dari 1? Jadi tidak hanya satu bagian saja ya. Sekarang Bapak contohkan nih. Kue yang ini atau potongan kue yang ini utuhnya ada berapa teman-teman? Utuhnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 2 bagian dari utuhnya 4, maka nilai pecahannya berapa? Tinggal kita hitung saja teman-teman. Ini ada 2 bagian per utuhnya berapa? 4. Berarti nilai pecahannya 2 per 4. Kalau tadi Bapak contohkan 1 bagian, maka 1 per 4. Nah, kalau di bawahnya utuhnya 4. Sekarang yang kita arsir ada 3 bagian. Berarti berapa nilai pecahan dari yang diarsir? Nilainya adalah 3 pecahan dari utuhnya 4. Berarti nilai pecahannya 3 per 4. Oke, lanjut yang ini. Coklat ini utuhnya ada berapa teman-teman? Ya, 8. Maka nilai pecahan yang diarsir berapa? 4 per 8. Karena utuhnya 8. Sekarang yang di bawah nih ada pizza segi 5. Nah, bagian yang diarsir berapa? 2
2 utuhnya 5, jadi 2 per 5. Nah, demikian teman-teman untuk cara menulis nilai pecahan dari bagian yang utuh keseluruhannya. Nah, kita dari tadi sudah mencontohkan 4 per 8, 2 per 5, 2 per 4, ini 3 per 4. Nah, angka-angka yang dalam pecahan ini ada namanya, yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas namanya pembilang. Ini bagian yang kita hitung. Kemudian yang di bawah ini adalah utuhnya, disebut penyebut. Ini bagian dari yang utuh, ini jumlah total utuhnya. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Jangan terbalik ya. Yang atas namanya apa? Pembilang. Yang bawah penyebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau teman-teman sudah paham, silahkan teman-teman kerjakan di buku pelajaran latihan 1 halaman 3. Ya, teman-teman bisa kerjakan. Contoh nomor 1, tentukan nilai pecahan dari setiap potong makanan berikut. Nah, nilai pecahannya yang A, ini ada pepaya dibagi menjadi 2. Jadi utuhnya ada berapa teman-teman? Kalau utuhnya harus dua-duanya ada, jadi utuh. Nah, kalau satu bagian saja, ini nilainya berapa? Sama yang lain, teman-teman isi ya. Nanti kalau selesai kita diskusi. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.